Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satu Arah. Perkenalkan, nama saya Kang Ajolis. Saya dulu pernah kalau penonton yang pernah lihat saya mungkin pernah ya. Kalau misalkan pernah, ini channel kami berlima. Jadi channel baru kita namanya Satu Arah ya. Pembahasan di channel ini identik dengan konten horor ataupun konten mistis ya. Dan kebetulan pada malam ini malam Jumat ya. Iya, malam Jumat. Jadi di sini kita ngobrol santai aja. Mari kita memperkenalkan channel baru kita. Mohon doanya, mohon subscribe, like, dan komennya. Untuk Bang Dwi, ini kan malam Jumat nih. Pengalaman mistis gitu seperti apa sih? Tanggapannya seperti apa? Ya, jadi teman-teman Satu Arah. Sebelumnya di sini saya mau perkenalkan ya. Karena saya mau perkenalkan bahwa saya ada teman-teman kita nih, kita berempat nih. Kita di sini ada saya sendiri, Bang Martum, ada juga Bang Ipung, ada Bang Ajolis. Kebetulan karena kita membahas tentang hal-hal mistis, hal-hal gaib. Jadi ya bisa dianggap hal-hal yang tabu lah. Iya. Pembahasannya orang banyak kan gitu, karena banyak sekali yang masih belum percaya dengan hal-hal Goib. seperti itu. Jadi buat teman-teman Satu Arah nih, ya bisa percaya atau tidaknya itu gimana persepsi kalian semua. Monggo. Ya kan? Jadi ya ibaratnya kita di sini akan melakukan konten-konten yang itu memang real. Iya. Dan insya Allah jadi bukan dari maksudnya bukan dari kita apa yang memperkenalkan kita hebat atau nyali yang besar, tidak, tapi kita di sini hanya memperjelas bahwa hal gaib itu memang ada. Emang ada. Ya enggak? Iya benar. Ya, oke. Benar. Jadi ya kita gini aja ngobrol sambil ngopi. Kita ngopi Sambil dulu. makan-makan kecil kan. Jadi pengalaman pernah yang terjadi waktu ya bisa dibilang selama kita konten dulu di channel sebelumnya ya. Jangan sebelumnya. Channel sebelumnya banyak hal yang terjadi bahwa memang itu di luar kendali. Iya. Itu jadi nggak ada sama sekali yang kita rencanakan bahwa pada kejadian tersebut itu bisa dibilang rekayasa, padahal kita jarang banget ya maksudnya Hal-hal ketika gaib. kita datang ke satu tempat untuk kita eksplor dengan dunia gaibnya ya, maksudnya dengan dunia mistisnya itu ya memang real. Kita nggak tahu bahwa di sini tuh ada apa saja. Jadi hal yang enggak Iya, kita nggak pernah memikirkan, maksudnya belum pernah kepikiran bahwa apa nih yang bakal terjadi di situ. Iya. Gitu. Ya bukannya kita merasa hebat, bukan, tapi memang kita di sini menjelaskan ya memang itu yang terjadi. Hal gaib, dunia gaib itu seperti itu.
nantilah kita pasti ada video konten-konten kedua ini. ya. Untuk video kedua Selanjutnya. mungkin kita penelusuran ataupun uji nyali di tempat mistis itu seperti itu ya. Pernah waktu itu nih, waktu gua ngonten ada nih satu rumah kosong, pernah tuh baru masuk nih, soalnya kesurupan, Bang Olis ini kesurupan. Ya di situ sempat kaget juga, saya sama anak-anak nih, gua sama anak-anak, sama kru juga, kameramen juga kaget. Kita belum apa-apa, baru persiapan masuk aja gitu ya. bukan persiapan, bukan, kita udah mulai ekspor. Oh iya, udah mulai ya pas itu ya. Udah mulai Baru terus mau masuk doang. baru masuk, terus Bang Olisnya kesurupan. Nggak taunya jadi ada yang merasa ditantang itu tanpa sepatangan kita ya. Kita nggak tahu ada siapapun di situ, kita nggak tahunya ketika ditelusuri dan kita interaksi sama makhluk yang masuk ke badannya Bang Olis nih, itu kita tanya, dia jawab bahwa di antara kita tuh ada yang nantang beliau, dan kita bingung. Perasaan gue kesini masuk assalamualaikum gitu. Baik lah gitu ya. Iya. Tujuannya cuma Karena apa ya, gue maksudnya orangnya nggak pernah nggak ngucap salam gitu tuh. Iya, kalau masuk suatu tempat Iya. gitu ya. Itu tahu-tahu gue kaget, nantang. Dan kita juga nggak pernah nantangin Iya. gitu. Gue kaget sih. Jadi mungkin ada salah satu dari kita yang menantang di Iya. waktu itu. Padahal mah ya nggak tahu lah, maksudnya kita juga apa itu alibinya dari si makhluk tersebut atau apa, hanya untuk mengganggu, kita juga nggak tahu. Akhirnya kita coba paksa keluar dari badannya Bang Olis kan, karena bisa kita lanjutin lagi, eksplor lagi. Terus waktu itu pernah di Pasar lama. Oh iya, di Pasar Lama. Yang bangunan gede, Iya, bangunan itu udah 30 tahun yang lalu nggak pernah dipakai. yang lalu. Jadi itu mall ya, seperti kayak mall gitu ya. Plaza Plaza. plaza lah, ada tempat kalau bahasa sekarang mah Bioskop. ada bioskopnya lah gitu tuh. Iya. Dan itu pun sangat angker sekali. Aku juga di situ kaget bahwa terjadi banyak banget penampakan ya. Iya. Itu emang Anak-anak juga yang ibaratnya kita di sini tuh belum pernah sampai ibaratnya dilihatnya tuh sampai berwujudnya bener-bener ngedohir, maksudnya nyata. jadi kayak seperti di film-film gitu, asap jreng gitu, seperti itu. Iya. Jadi kalau ini nyata gitu. Mungkin juga itu yang di film-film itu Mas, karena mungkin pernah ngalamin seperti kita, jadi Ya, jreng bisa seperti itu. bisa seperti itu, bisa. Jadi apa yang mereka alami lalu dituangkan lah menjadi cerita di Iya, mungkin satu film. Dibikin film gitu. Perwujudannya melalui seperti itu, dari asap jadilah gitu. Iya, terus waktu pas di Pasar Lama tuh Bang Haji Olis tuh gimana tuh, Bang? Waktu di Pasar Lama itu cuman pas lagi benerin kamera ya, maksudnya melihat kamera berapa menit gitu ya. Nah di pas di pintu itu tuh, di lorong ada anak kecil di situ, anak kecil nongel gitu ya, kayak gitu tuh. Cuman di situ pas ada yang di situ kan ada yang mediasi ya, ada yang jadi mediator, dan emang kata beliau juga itu sosoknya anak kecil, jadi sama, artinya saya bukan halu gitu kan ya. Iya. Karena waktu itu kan ada ketong ya,
ya ketong yang jadi media. Iya, ada teman kita satu lagi tapi dia nggak ada nih sekarang. Nggak ada. Lagi sen dulu. Ada dia sebagai mediator kita. Ada. Memang ya bisa dibilang luar biasa juga ya, maksudnya dia memberanikan diri bahwa bukan untuk sombong ya, tapi menjelaskan lewat lewat tubuhnya dia. Iya. Gitu tuh, lewat tubuhnya dia. Dan ya ini kayak gini, kita sekarang ada di halaman, jadi ya mohon maaf ini kalau suara campur aduk ya, ada suara motor lewat, Ini di ada outdoor. suara geledek lah, ada suara air nih Maklumin aja gitu ya, Iya, karena posisinya juga di depan rumah gitu ya. Alat seadanya aja. Kalau Bang Madum gimana? Dari tadi dia Gimana apanya nih? maksudnya pengalaman di dunia mistis. Karena Bang Madum juga kan pernah ikut kita waktu di channel yang lama. Gimana? Namanya mistis itu kan lumayan serem ya. Iya. Jadi wajar aja kita itu setiap masuk ke rumah kosong atau gedung kosong dan lain-lainnya, luar biasa gitu. Sebelum masuk bulan rasa banget gitu. Kita udah merasa gitu. Sebelum masuk itu udah terasa. Terasa banget. Masuk udah biasa banget lah. Ya, Bang Ibu juga pernah masuk ke Sububan itu juga. Pernah Bang Ipul juga waktu di Kampung Lumbong itu kan ya, ada Banaspati gitu kan ya. Gimana itu Bang Ipung? Ya awalnya sih biasa-biasa aja kan ya. Karena Orang pengen kita kan, tahu ya. kita berdua juga nggak ngeduga kan ya bakal terjadi masuk ke saya. Mungkin karena saya ada yang ngintip-ngintip itu kan, ada waktu di Kampung ya. Ada yang ngintip, ada yang ngintip lagi. Penasaran tak lihat lagi nggak ada kan. Di center di layar center nggak ada. Tiba-tiba pas lagi melongo ya kita ya. Pas baru melongo kali ya itu masuk tuh ya. Ya mungkin jadi nggak sadar. Mungkin ngelamun lah. lo banyak ngeplong-ngeplongo sih. Lumayan sih kalau habis itu ada serumnya juga. Iya. Kadang kita juga suka ngerasa malah takut sendiri. Iya, kayak gitu. Lucu loh. Padahal mah kontennya serem gitu ya, tapi ada takutnya juga gitu. Sama kita juga manusia biasa. Ada rasa takut juga ya Mas ya. Pasti lah. Sama aja. Tapi karena kita mencoba untuk menelusuri apa yang terjadi, apa yang dibicarakan masyarakat, jadi kita di sini ingin tahu kejadian seperti apa, tempatnya seperti apa gitu. Karena rumor yang beredar itu kan cerita-cerita miring gitu, jadi kita pengen tahu lah. Karena di dunia koin itu kita antusias ya, serba pengen tahu. Iya. Jadi pengen tahu gitu yang ceritanya orang asli enggak gitu ya. Iya. Emang ternyata cerita orang pun bener, kita masukin di situ tuh asli. Bener. Yang saya rasain itu. Jadi nih pernah nih gua waktu pernah duduk di sini gua malam-malam nih, sambil ngopi main HP kan, biasa ngerokok. Jam berapa ya? Malam lah, jam 10 jam 11-an. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu ada suara meledak di atas. Dar ini. Iya di sini. Kaget gua, nyampe lompat. Terus Iya. terus Malah gua nengok gua ya. Nggak taunya mangga jatuh. Kaget gua. Gua kadang-kadang suka ketawa sendiri. Gua suka konten serem-serem tapi Iya. guanya sendiri kaget. Iya. Wah, payah. Karena sama aja, kita kan manusia biasa. Manusia biasa juga ada rasa takut. Pastilah.
Saya juga masuk kayak gitu, serem amat. Tapi ada yang lebih serem lagi bang gitu. Apa? Rumah Bandit. rumah mantan. Ketika saya mau masuk rumah mantan, serem juga. Rumah mantan. Jadi rumah kosong itu bagiku ya gak kirain serem, ternyata ada yang lebih serem lagi. Ada Rumah mantan. yang lebih serem itu rumah mantan emang. Rumah mantan. Waduh. Waduh. Bahaya. Nih kalau waktu pas kita di mana, di gedung lama itu ya, Gedung lama. itu ya, Masalah apa? iya, itu pas mau pulang itu ya, kali lu pada ngelihat yang ada sosok bapak-bapak Iya itu. bawa Oh, dengan besek. kayak bukan besek apa sih, kayak karung Karung yang boni. iya, tapi mukanya emang nggak kelihatan, Nggak ada kelihatan. mukanya. Itu di situ gue jalan pengen ngelihat, tapi guanya ada takutnya juga. Terus tuh apa namanya, apa sih namanya, ada takutnya juga. Terus barang ngelihat ke karungnya tuh kelihatan ada isinya anak kecil bro. Iya bro, asli Kok bisa ada di karung gitu anak kecil? Madun waktu Nggak itu ngerti. nggak ikut ya? Nggak, saya nggak ikut sih. Madun nggak ikut. Itu yang gue bilang, maksudnya itu jadi ceritanya tuh pas kita udah selesai ngonten, pas mau pulang, jadi kayak dibikin susah tempat Bikin itu. susah tempat Iya, jadi pulang kita. Iya. Sampai kita nyasar ya. sampai kita mau keluar turun tangga malah masuk ke ruangan lagi, balik lagi naik ke tangga, masuk beda lagi jalannya. Dibikin bingung gitu ya. Iya, sampai nemu tangga, pas boleh izin pulang. pas mau keluar ya itu di situ ada bapak-bapak tadi tuh yang dibilang aja, Tuh. yang pertama keluarnya kayak asap tuh. Iya. Kayak Nah, asap. pas pulang kan Mas Di depan tuh, saya yang di belakangnya. Saya sempat melihat tuh, sempat melihat lagi, nengok lagi. Kata itu kan, baru jangan lihat. Penasaran tuh pengen lihat. Nah, terlihat nggak ada mukanya, terus nggak ada bayangan, nggak ada bayang. Padahal di situ harusnya secara logisnya itu ada bayangan karena ke center apa namanya lampu ya, Cahaya. kena cahaya, harusnya di situ ada bayangan lah. Itu nggak ada. Iya, jadi yang anehnya tuh kalau memang dia, maksudnya kalau memangnya dia tuh asli manusia gitu ya, maksudnya masa iya kita ada di situ dia nggak nanya, Tong lagi apa, Mas Iya. lagi apa, Iya, Bang Mas, lagi ya. pada apa, gitu kan nggak mungkin kan kalau misalkan nggak nanya gitu. Kalau memang dia manusia gitu pasti ada sifat Basa-basi. ingin tahu gitu Ingin tuh, tahu. dia pasti nanya gitu tuh. Ini mah nggak diem aja, lewat depannya diem aja. Tangannya begini ya. Iya, gua lewatnya juga rada ngedredeg. Apa tuh bahasanya? Deg-degan, Deg-degan. deg-degan, ngedred. Waktu itu ada yang mau diambil ya, ada yang dipinta. Ah iya, waktu itu ceritanya sebelum kita mau Pulang. keluar dari gedung tuh, sebelum dicegat dulu itu tuh apa ya? Kayak kita tuh kayak dihalangi buat keluar. Jadi kebetulan ada kita bawa seorang spiritual juga ya, dia yang Bimbing kita. tapi terus dia di situ mencoba interaksi sama yang berada di situ, dan ketika beliau menginteraksikan diri, ternyata si penunggu di situ meminta Salah satu kru kita. salah satu kru kita untuk tinggal di situ ikut sama dia. Wah, Bukan salah satu, dua oh dua Oh, orang. Dua orang. dua. Gua di situ mikirnya, waduh, ini bisa pulang nggak, kata gua kan gitu kan. Nggak tahunya pas keluar dari lorong itu bapak-bapak udah di situ. Wah, gua udah bingung mau keluar jalan sini turun tangga, nggak tahunya salah jalannya, palang, pusing kan. Pusing dan Naik lagi ke tangga, belok lagi masuk ruangan, salah lagi. Waduh, udah makin panik kan. Dibikin keder aja pokoknya. Iya. dan sebelum itu kan si Ketong kan ini ya surupan kemasukan ya, arwah dari sosok Irma anak kecil. Nah dia juga kan katanya pengen pulang. Oh iya, Iya. benar. Mungkin itu yang diajak Benar. di situ.
Ya itu tadi maksudnya, begitu kita lewatin si sosok itu diem aja, nggak ngomong, nggak apa, nggak ngomong sepatah nggak bergerak, nggak apa. Dalam hati gue ngomong ini orang bukan gitu Iya. tuh maksudnya. Tapi ya kalau orang nggak ngomong ya tapi nggak ngomong, terus apa ya, kayak dingin, gimana sih, kayak dingin gitu. Iya. Itu pas kita kayak gitu channel yang dulu tuh ya. Iya. Jadi yang channel sekarang itu nanti apakah kita kembali lagi yang seperti yang dulu apa gimana nih? Ya, Semoga aja sih nggak Iya. terjadi kayak gitu. ya maksudnya iya. Enggak, maksud kita telusurannya itu apakah di situ Oh, lagi itu kembali maksudnya- lagi gitu. maksudnya Ulang coba lagi. lagi. kita Karena udah ganti kan gitu. nanti kita bicara Bang Madu mau ini mau Karena saya belum ngerasain yang tadi cerita itu oh kan. iya, dia waktu itu nggak ikut. Iya, nggak ikut. dia lagi masih pacaran. Iya, masih pacaran. masih mencari jati diri, dan sekarang alhamdulillah namanya udah jadi Mahdum Jati karena sudah menemukan jati diri. Asik. Amin. Lahirnya di bawah pohon jati. Dan Albas ya. Barengan sama Cica. Aduh, ya banyak lah maksudnya kejadian-kejadian aneh itu banyak, yang mistis-mistis itu Habis banyak. ngevlog dari Jati itu ada kan cahaya biru 2. Oh, Ya. Saya tuh. Iya, kita lagi jalan kan, habis itu karena agak jauh ya, cuma di Jati itu di hutan-hutan itu kan ya, kita jalan berempat kali, banyak kan malah. Itu di depan itu tuh motor tuh. Kalau motor pasti tahu dong cahaya atau suaranya. Itu pasti Ini nggak ada. Saya dari bawah gitu ya. Enggak, dari saya itu dari sawah. Terus hilangnya lagi juga, berang jalan, hilang di sawah lagi. Ya, Dua loh. Itu saja 2 biru, warna biru. Sedangkan yang kita pulang, nggak ngeliat itu bukan 1-2 orang ya, jadi hampir semua ya. hampir kejadiannya itu setelah mau kita pulang, Mau kita pulang, kita lagi jalan ngobrol. pulangnya Tiba-tiba ada cahaya biru lewat. Tis. Kemaipul doang yang lihat. Bukannya diambil, Iya. Kan saya nembaknya kan motor. Oh, diambil itu pasti luar biasa itu. Oh, iya. iya bukannya diambil loh Pak. harusnya diambil. Diambil. Ngaco. Kalau nggak ngasih tahu ke kita gitu, ngasih tahu, nanti kita ambil langsung. Itu pas gua nggak ikut ya itu ya. Enggak. Saya juga enggak, saya juga ikut. Karena Itu Apa kita ya? cuman bertiga ya, bertiga. Ada ketemu juga sih. Oh, berempat ya. Mana motor katanya, suara motor mana? Oh, suara motor ngilangnya di sawah katanya. Kan ngaco, kan pas lewat situ kan langsung merinding, beda awalnya. Suara motor hilang di sawah berarti ngurak belut. Jadi Orangnya. iya. Orangnya ngerak belut. Bang Olis itu pernah uji nyali di mana itu pas di channel dulu tuh Oh, ada iya. uji nyali juga ya. Di situ stasi Kardi di danau. Kesurupan. Enggak, di Dia situ. lari itu, saya belum masuk Ya. itu kan saya Cuma lihat. lihat kepala sama mata yang melotot gitu doang. Iya, kaget lah karena itu juga pertama kali ikut konten di dunia mistis. Itu pertama ya. Jadi kaget lah. Kalau untuk sekarang karena sering melihat Mahdum jadi nggak takut. Kalau saya pasti takut dia. Wah. Payah. Kayak Tapi uji nyali mah sebenarnya nggak takut sih. kalau yang lebih serem itu ujian hidup. Nah, itu yang serem ya bang. Payah. Jadi ya, Bisu. banyak lah maksudnya kejadian-kejadian yang Iya. Yang nggak diduga itu. Iya. Tapi bang, pas saya juga lagi nggak konten juga kayak gitu ya. Ada ngerasain itu kita duduk sama teman gitu. Emang pas itu malam Jumat gitu. Dan ini malam dimati. Iya, juga malam Jumat ya. Jadi malam Jumat saya gitu lah sambil ngobrol-ngobrol ini ternyata ini juga gitu tuh. Padahal kita nonton biasa gitu, hanya nonton channel kita gitu. Tapi ada aura juga tinggi. pikiran juga ya. Pikiran terus kira-kira ada berantem apa enggak gimana gitu. Beda aja gitu. Ikut nonton nggak ya? Iya. Gitu. Cuma pikiran gak punya duit. Iya benar kali ya.
Ada. Pokoknya saksiin kita terus di channel ini, channel Satu Arah ya bang ya. Iya. Nanti kita bakal explore di ya entah itu Dimanapun alam, kita ya. itu di ada gedung-gedung kosong atau ya dari mana aja. Intinya yang terjangkau sama kita lah. Ya, Insya Allah. yang ibaratnya masih bisa kita apa ya? Terjangkau. Iya. Terjangkau lah. Gimana? Ada cerita lagi? Banyak sih cerita mah. Oke. Iya. Terpuyang. Hampir puyeng. Sampai Tapi- puyeng guys. Tapi yang lebih sangat capek itu di provinsi itu apa namanya itu? Aku 3B ya. Iya di situ karena bukan di KP3B, di apa sih, di ada depan kantor pemerintahan tuh. Iya, Jadi depan. kayak bekas apa ya, Pemerintahan. bekas gedung, entah itu gedung radio atau apa ya, Oh, atau iya. pemasaran atau apa gitu. Iya, iya. kan karena tim kita juga saya Itu juga kan sendiri Masalah. masuk Di situ sampai kita tuh kewalahan ya. Kewalahan ya. Saya juga bingung di situ. Jadi hampir semua kru kita tuh ya kesurupan ya. Iya. Kesurupan. saya sendiri juga kan tadinya awalnya kita tuh hanya apa ya kayak ada yang narik gitu tuh yang di atas gitu kayak ada yang manggil gitu. Iya. Pas saya samperin ternyata tes aja langsung udah ada nih sakit gitu. Gila sakit orang dia terbang. Jadi ya Lompat dari tangga. lompat dari tangga saya gitu tuh ya. Kata guanya orang lagi konten malah atraksi. Jadi Wah, pas saya mau nggak naik ke atas jelas. tuh mau lihat gitu kayak ada sosok ada yang ngajak gitu, ada yang mau ngasih tahu gitu ya. Ternyata gak kuat saya tuh gitu. Mantap lah di situ lah. Terus pas di atas kan itu ruangan ya, Iya. nggak ada apa-apa kan? Genteng juga nggak ada kan? Awalnya beda nggak? Iya. Ya kan? Saya aja ngeringet ini karena tanya ini luas loh gitu tuh, maksudnya nggak ada atap, angin ada, tapi kenapa bulu ini panas keringetan, aneh kan? Ya. Gua pas naik ke atas tuh, kan pas gua ke atas tuh, pas belok dari tangga. Nah, di situ tuh ada kayak bayangan itu gede. Pas di tangganya tuh bau kayak bau gosong. Iya, Iya, habis bener. gitu ya. Apa iya kayak Ah. gitu. Ya saya juga kayak gitu, saya naik ke atas tuh, wah bisa Sampai gua nih sampai merinding maksudnya. Terus tuh udah pas di atas udah hawanya udah nggak enak. Wah gua mendingan gua turun daripada gua kenapa-napa. Ya kan? Kan gue juga nanya kan sama temen gue kan, break rasain panas enggak? Iya, aku dari tadi jatuhnya kan, padahal angin ada, tapi kenapa keringetan terus? Itu aneh banget. Iya. Aneh. Padahal kan ada ketemu saya kan. Noise, Ya. kenapa? Ya. Diem aja kita nih, kenapa gitu, jangan lama lah. Kita nih sebelum konten, udah lama kali itu tuh. ngobrol. Ih, Sepertinya aja. Sepertinya channel Satu Arah ini kedepannya ya, akan lebih berat ya. Berat gimana nih? Berat, tantangannya lebih berat, dan mungkin karena berat dalam hal untuk penelusuran ke tempat-tempat bisnisnya ya, karena yang guide ini merasa terganggu oleh Yang kita ceritakan itu ya. merasa terganggu oleh manusia-manusia yang model zaman sekarang ya, model zaman sekarang Kayak yang kurang maksudnya gimana tuh? maksudnya channel Satu Arah ini nanti kedepannya akan lebih berat untuk penelusuran, atau kita bikin kontennya itu lebih berat dalam hal penelusuran, misalnya ke rumah kosong atau apapun. Jadi lebih menantang lah, lebih menantang karena mungkin manusia-manusianya yang kurang sopan. Seperti
seperti itulah gambarannya. Mungkin karena salah menyalahgunakan kali. Oh, Gitu, mentang-mentang tempat kosong iya. kita. Maksudnya Bang Olis nih, jadi nanti ketika kita mau konten kemana, jadi kayak dipersulit ya. Iya, Karena lebih menantang. karena sebelumnya kayak tempat tersebut tuh udah pada datengin Iya. manusia-manusia yang Iya, saya ceritain gitu-gitu tuh. Jadi semua orang yang udah datang ke situ kayaknya nggak ada yang sopan gitu. Ada yang sopan. Jadi mungkin ngajarin kita juga gitu ya. Nanti kita ke depannya itu Lebih harus hati-hati sopan, dan harus sopan juga gitu ya. itu tahu dari siapa? Bayangkan aja sekelibatan gitu. Oh, jangan ngelamun dong bang. Kayak ini. Ngomong aja sih. Ini malam Jumat nih. Jadi Iya. luar biasa. Gua jadi ada Jadi emang kalau kita ngobrol malam Jumat tentang kayak gini nih, emang yang dulu yang kita datang itu kayak seolah-olah diundang gitu ya. Jadi kayak diundang. Kita harus lebih sopan aja. Harus lebih sopan untuk mengeksplor tempat-tempatnya. Jangan nono gitu. Iya. dengan senonoh. Jangan apa ya? Serudugan lah. Nah, dusun. Wih, serudugan. Ih, Serudugan tuh bahasa mana? Wih, Serudugan jadi serudugan. burung-burung dia jadi nggak Banyak. sopan. Banyak kambing, serudugan. Ibarat orang masuk nggak sopan lah. Salam, nggak salam, nggak apa, langsung nyelonong aja. Tiba-tiba jangan konten aja gitu. Jangan. Kita harus minta izin dulu ke tempat gitu kan. Iya, benar-benar. Iya, jadi yang namanya manusia itu harus ada sopannya kan. Punya adab. Iya, punya adab. Maupun itu rumah kosong atau mau Pasti ada pemiliknya juga mesin kosong, tapi ada yang nungguin juga gitu. Kemudian apa Ada nih? itu yang nungguin tukang bakso, tukang mie ayam kan nggak tahu. Macam-macam. Macam dua. Macam-macam. Karena setiap manusia itu punya tujuan masing-masing. Ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ada yang timur, ada yang ke utara, Ada yang ke atas. mana-mana. Tapi insya Allah kita tetap satu arah. Oke, buat teman-teman nih, maksudnya apa ya, dukung channel kita terus lah, biar lebih berkembang, biar bisa lebih mengeksplor tempat-tempat mistis ya. Baik. Maksudnya ya bukannya untuk kesombongan atau apa, tapi ya bisa kirim-kirim salam lah, maksudnya saran-saran dari kalian semua kita tampung. Kita tunggu ya. Ada yang mau ngasih tahu tempat lah, di sini bang, ada di sini bang, ada di sini, ada di sini, ada tempatnya gitu, nggak apa-apa. Coret-coret aja di kolom komentar. Semoga kita datengin, Dan kita datengin kita silaturahmi ke selagi sana. tempat itu masih terjangkau dari tempat kita, ya kan? Ya nggak masalah, maksudnya. Ya, Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita nih nanti. nanti ke depannya. Mungkin nanti ada Kedepannya ada lebih seru ya. Iya, ada teman-teman kita juga nanti yang itu sama kita. Ada Bang Ketong juga. Ini video perdana kita ya. Iya. Jadi kita perkenalan malam ini. Jadi jangan sampai melewatkan perjalanan kita. Jangan lupa di subscribe, di like, Dan comment, and share. Tetap di Satu arah.